Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Faliha Mutahujanah, mahasiswi program studi D4 Keuangan Perbankan Terapan, akan mempresentasikan laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Buffer dengan Pendekatan Generalized Method of Moment. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya implementasi penambahan modal penyangga pada bank untuk menyerap kerugian di masa yang akan datang, sebagaimana yang tercantum dalam paket reformasi global yang dibuat oleh Basel Committee on Banking Supervision pada Basel III. Besarnya persentase CAR pada kelompok buku 3 mengindikasikan masih terlalu banyak dana yang menganggur dalam bentuk modal, sebesar 25,07%. Rata-rata CAR pada Bank Buku 3 pada tahun 2018 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan. Capital buffer adalah selisih antara modal aktual yang dimiliki oleh bank dalam periode tertentu dengan kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian terdahulu telah menghasilkan beragam temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi capital buffer dengan pendekatan Generalized Method of Moment. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan, yaitu keuntungannya adalah kerangka yang telah bermanfaat untuk memberikan perbandingan pada data panel dinamis, lebih konsisten, dan lebih sederhana pada pendekatan ini. Selain itu, kelemahannya adalah memerlukan sejumlah implementasi pemrograman untuk pendekatan Generalized Method of Moment. Penelitian terdahulu telah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi capital buffer, diantaranya adalah risiko kredit, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan kredit, dan GDP growth. Namun, hasil temuan dalam penelitian terdahulu masih menimbulkan kontroversi, diantaranya adalah risiko kredit atau NPL dengan indikator non-performing loan. Dalam penelitian Maharani, Norin, dan Baumgartner menemukan adanya hasil yang berpengaruh signifikan terhadap capital buffer, sedangkan penelitian Raza, Pereira, dan Maudud menghasilkan penelitian yang tidak berpengaruh terhadap capital buffer. Selain itu, profitabilitas juga menghasilkan temuan yang berbeda, di antaranya Pereira, Norin, dan Maharani menghasilkan temuan yang berpengaruh signifikan antara profitabilitas dengan capital buffer dengan indikator return equity. Selain itu, Rasif dan Baumgartner menemukan hasil yang negatif tidak signifikan. Selain itu, faktor dari likuiditas juga menimbulkan kontroversi, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Raza, Pereira, dan Belem menemukan hasil yang positif signifikan, sedangkan Maudud dan Norin Alamdar menghasilkan temuan yang negatif signifikan. Selain itu, pertumbuhan kredit pada penelitian Raza menghasilkan penelitian tidak berpengaruh terhadap capital buffer, sedangkan Pereira dan Sunday John menemukan hasil yang signifikan antara pertumbuhan kredit dengan capital buffer. Selain itu, pertumbuhan ekonomi atau GDP growth juga menimbulkan kontroversi, di antaranya penelitian Raza, Nurin, Sunday, dan Belem menemukan hasil yang positif, sedangkan Pereira, Maudud, dan Maharani menghasilkan hasil yang negatif. Selain itu, ada faktor-faktor yang sudah menghasilkan hasil yang signifikan, diantaranya adalah ukuran perusahaan, likuiditas dengan indikator total loan total aset, dan biaya penyesuaian, sehingga penelitian ini akan digunakan kembali dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan fenomena dan kontroversi gap atau research gap yang telah ditemukan, maka penulis akan mengambil judul ini untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dan penemuan fenomena, maka penelitian ini berjumlah 9 tujuan, diantaranya menguji hipotesis pengaruh lack of capital buffer, non-performing loan, return equity, total loan total asset, total cash to total asset, loan growth, gross domestic product growth, size, dan
keseluruhan dari beberapa variabel tersebut secara parsial dan simultan terhadap capital buffer pada bank umum kelompok buku 3. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk mencetak laba dari modalnya. Menurut Kashmir tahun 2014, profitabilitas diukur menggunakan return on asset, return on equity, dan earning per share. Dalam penelitian Pereira dan Saito, profitabilitas dapat mempengaruhi capital buffer yang diukur dengan menggunakan return equity. Semakin tinggi tingkat return equity, maka akan meningkatkan besarnya laba ditahan, sehingga diiringi dengan besarnya tambahan modal atau capital buffer. Selanjutnya, risiko kredit. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan, indikator risiko kredit dinilai menggunakan komposisi portofolio aset, kualitas kredit, dan faktor eksternal. Risiko kredit apabila semakin meningkat, maka bank akan meningkatkan capital buffernya untuk menyerap risiko dari kerugian tersebut. Sehingga apabila tingkat risiko kredit semakin meningkat, maka tambahan modal atau capital buffer yang dimiliki perbankan akan semakin meningkat. Capital buffer dipengaruhi oleh faktor likuiditas suatu perbankan, diukur dengan persentase total loan total aset dalam penelitian Raza et al. Semakin besar risiko yang diambil oleh suatu bank, maka semakin besar tingkat capital buffer yang akan digunakan atau yang tersedia. Lain hanya likuiditas yang diukur dalam penelitian Pereira dan Saito menggunakan total cash total aset. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa apabila bank yang memiliki liquid aset yang lebih banyak, maka dia akan lebih mampu untuk menyerap kerugian di masa yang akan datang, sehingga tambahan capital buffer akan semakin berkurang. Karena semakin besar liquid aset yang dimiliki oleh bank, maka semakin aman untuk mencegah atau menyerap risiko kerugian di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dapat pula mempengaruhi besarnya capital buffer yang dimiliki oleh suatu perbankan. Yang pertama, bank yang memiliki total aset yang besar lebih memilih meningkatkan modalnya saat perekonomian sedang bergairah, sehingga jumlah capital buffer akan mengalami peningkatan. Dalam penelitian Norin, Alamdan, dan Torik. Dalam penelitian Raza, ditemukan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan capital buffer. Lain hanya dengan bank yang memiliki modal yang lebih sedikit atau total aset yang lebih sedikit, mereka akan melakukan penyaluran kredit yang lebih banyak atau menurunkan dananya dalam capital buffer, sehingga mereka akan menurunkan persentase tambahan modal penyangganya ketika perekonomian sedang bergairah atau procyclical. Selanjutnya, pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit di sini apabila perbankan tersebut memilih menggunakan dananya untuk menyalurkan kredit, maka besarnya tambahan modal capital buffer akan semakin menurun karena mereka menggunakan sumber dananya untuk digantikan sebagai aset atau pertumbuhan kredit, sehingga tambahan modal yang akan dimiliki oleh bank tersebut akan semakin menurun. Selanjutnya, biaya penyesuaian atau Bellem dalam penelitian Bellem dan Gardner. Dalam penelitian tersebut, biaya penyesuaian diukur dengan capital buffer pada periode sebelumnya, sehingga bisa diketahui apakah capital buffer tersebut meningkat atau menurun. Dalam indikator tersebut dapat dilihat bagaimanakah perbankan tersebut bisa mengelola modalnya secara optimal, tidak undercapitalized dan tidak overcapitalized. Selanjutnya, ukuran perusahaan yang dalam penelitian Pereira dan Saito. Apabila bank tersebut memiliki total aset yang besar, maka capital buffer yang akan dimiliki oleh bank tersebut akan semakin menurun karena bank yang memiliki aset yang besar dapat lebih mampu menghadapi risiko kerugian di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu dan kajian literatur, maka tersimpullah kerangka pemikiran yang terdiri dari 9 hipotesis. Yang pertama, variabel adjustment cost,
dari lack of capital buffer, non-performing loan, return equity, total loan total asset, total cash, loan growth, gross domestic product growth, dan size berpengaruh terhadap capital buffer secara parsial dan secara simultan terhadap capital buffer. Penelitian ini akan menggunakan 19 sampel pada bank kelompok buku 3 dengan metode purposive sampling, yaitu bank-bank yang pada kelompok 3 harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti harus mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dari periode 2013 sampai dengan tahun 2018. Setelah dikumpulkan sampelnya, maka dianalisis menggunakan analisis data panel dinamis menggunakan pendekatan Generalized Method of Measurement menggunakan aplikasi software Stata. Variabel operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan. Dari capital buffer, yaitu adalah presentasi selisih CAR minimum dengan modal aktual yang dimiliki bank. Selanjutnya adjustment cost, yaitu lack of capital buffer dari capital buffer periode sebelumnya. Selanjutnya risiko kredit diukur dengan kredit bermasalah dibagi total kredit. Rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan net profit dibagi total equity. Selanjutnya likuiditas diukur dengan menggunakan total loan dibagi total aset dan total cash dibagi dengan total aset. Selanjutnya pertumbuhan kredit dihitung dengan mengurangi pertumbuhan kredit pada periode tahun ini dengan periode sebelumnya. Selanjutnya siklus bisnis atau pertumbuhan ekonomi dilihat dengan indeks GDP growth dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ukuran bank diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh suatu bank pada satu periode tertentu dengan logaritma natural. Nah, sehingga didapatkan persamaan regresi data panel capital buffer sama dengan BAF atau adjustment cost, NPL, non-performing loan, ROE, return equity, total loan total asset, total cash total asset, loan growth, GDPG, dan size atau ukuran perusahaan. Nah, model kriteria terbaik General Method of Measurement ini harus memenuhi 2 syarat atau 2 uji. Yang pertama harus lolos uji Arnold-Bond dan uji Sargan. Selain itu juga harus memenuhi 4 uji asumsi klasik agar didapatkan estimator yang blue. Yang pertama uji multikoliniaritas, uji normalitas, uji heterodiksitas, dan uji autokorelasi, sehingga estimator tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk uji parsial dan uji simultan. Setelah data tersebut dikumpulkan dalam periode 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dan 19 sampel pada bank buku 3, sehingga dihasilkan observasi sebesar 114 dengan rata-rata pada masing variabel tersebut, standar deviasi, dan nilai minimal maksimum pada tabel analisa statistik deskriptif. Selanjutnya dilakukan estimasi uji Generalized Method of Measurement dan dihasilkan adanya koefisien korelasi dan nilai p-value pada masing-masing variabel tersebut. Setelah itu, apabila telah dilakukan estimasi, maka diuji ketepatan model terbaik. Apakah estimasi tersebut bisa dilanjutkan untuk pengambilan keputusan? Harus dipenuhi 2 syarat atau 2 uji. Yang pertama uji Arnold-Bond dan uji Sargan. Apabila nilai autokorelasi dan nilai uji Sargan tersebut di atas nilai signifikansi sebesar 0,05% menurut buku Effendi, maka dapat ditetapkan bahwa hasil uji estimasi GMM tersebut sudah terbaik. Nah, tercantum pada tabel berikut ini. Di atas nilai signifikansi sebesar 0,05%. Selanjutnya dibuktikan apakah data tersebut benar-benar menggunakan data panel dinamis atau bukan data panel statis. Nah, data panel dinamis di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value dari cap buff atau dari variabel capital buffer lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan sebesar 1%. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik agar didapatkan estimator yang blue. Yang pertama, uji multikoliniaritas. Pada
variance influence factor itu harus lebih kecil dari 10 rata-ratanya. Di sini bisa dilihat rata-ratanya sebesar 1,32 dan nilai korelasi antar variabel tersebut kurang dari 80%. Selanjutnya lolos uji normalitas, yaitu untuk membuktikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini dilihat bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05% yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya uji heterodiksitas dan uji autokorelasi. Di sini menggunakan uji Brispagan untuk heterodiksitas. Dilihat bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05 yang membuktikan bahwa tidak ada terjadi masalah heterodiksitas. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesa secara parsial bahwa variabel yang berpengaruh adalah variabel adjustment cost, total non-total asset, total cash total asset, loan growth, GDP-G, size. Selain itu, variabel yang tidak berpengaruh adalah risiko kredit, profitabilitas, dan pertumbuhan kredit. Berdasarkan hasil pengujian statistik pretest, dapat disimpulkan bahwa pengaruh biaya penyesuaian terhadap capital buffer adalah signifikan. Tanda koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat rasio capital buffer, maka akan semakin meningkat pula capital buffer setelahnya. Hal ini berarti Bank Buku 3 cenderung menjaga dan meningkatkan capital buffernya di periode mendatang. Dengan kata lain, ada tren positif untuk meningkatkan capital buffer. Selanjutnya, pengaruh resiko kredit terhadap capital buffer. Berdasarkan hasil uji sebelumnya, ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara resiko kredit dengan capital buffer. Hal ini dikarenakan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Buku 3 yang memiliki rata-rata rasio non-performing loan dalam analisa statistik deskriptif sebesar 2,6136% atau sebesar 2,6% apabila dibulatkan. Nah, Bank Indonesia menetapkan rasio non-performing loan kurang dari 5% adalah kategori aman, sehingga bank pada buku 3 tersebut tidak menggunakan capital buffernya untuk mencegah risiko kredit. Selanjutnya, untuk rasio profitabilitas, berdasarkan hasil uji pretest sebelumnya, tidak adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas dengan capital buffer. Hal ini mengindikasikan bahwa return equity tersebut merupakan kelebihan dari remunerasi yang dituntut oleh pemegang saham untuk membayar dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan capital buffer tidak diiringi dengan penurunan return equity, malah capital buffer yang mengalami peningkatan. Selanjutnya, pengaruh likuiditas terhadap capital buffer. Ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara likuiditas dengan capital buffer. Dengan indikator total cash to total asset menunjukkan korelasi positif bahwa apabila semakin besar aset liquid, maka semakin besar capital buffer yang tersediakan atau yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Buku 3 tersebut memilih untuk menambah liquid asset dan capital buffer untuk mengambil kesempatan bertumbuh di masa yang akan datang, sehingga dapat mengambil peluang investasi yang cukup memungkinkan. Selanjutnya, total loan to total asset juga berpengaruh signifikan terhadap capital buffer. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin tinggi pula tingkat capital buffer. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan kredit terhadap capital buffer. Ditemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada hasil uji pretest sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit dan pertumbuhan kredit pada Bank Buku 3 masih bisa dikendalikan atau tidak mengalami kelebihan permintaan akibat dari pertumbuhan kredit. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap capital buffer juga seperti itu, berpengaruh signifikan terhadap capital buffer atau bersifat pro-cyclical. Mereka lebih memilih untuk menyalurkan kreditnya dibandingkan untuk menambah modal capital buffer saat perekonomian sedang mengalami peningkatan. Pengaruh size terhadap capital buffer pada penelitian ini dihasilkan
adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan capital buffer. Hasil koefisien positif mengindikasikan bahwa bank buku 3 yang memiliki modal inti yang besar memiliki total aset yang besar pula, sehingga capital buffer tersebut mengalami peningkatan juga karena modal inti yang dimiliki oleh bank buku 3 tidak sebesar pada bank buku 4, sehingga mereka lebih memilih meningkatkan capital buffernya. Berdasarkan hasil uji simultan, ditemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara biaya penyesuaian, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi, dan ukuran perusahaan terhadap capital buffer dengan nilai alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai p-value. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap capital buffer selain resiko kredit, profitabilitas, dan pertumbuhan kredit. Saran untuk bank buku 3, diharapkan bank buku 3 menambah tambahan modal penyangganya di saat perekonomian sedang meningkat untuk mendukung implementasi kebijakan countercyclical agar lebih mampu dan memiliki pertahanan yang kuat untuk menghadapi resiko atau kerugian di masa yang akan datang. Selanjutnya, resiko kredit dalam bank buku 3 tidak berpengaruh. Oleh karena itu, bank buku 3 harus bisa lebih mampu untuk meningkatkan capital buffernya dalam menghadapi resiko kerugian yang diakibatkan dari resiko kredit. Guna pencapaian tingkat modal yang optimal, diharapkan bank dalam kelompok buku 3 dapat mengelola profitabilitasnya dengan pemilihan struktur modal yang tepat. Selanjutnya, untuk penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat dilakukan pada bank buku yang lain seperti buku 1, buku 2, dan buku 4. Selain itu, menambah variabel seperti risiko tingkat pasar untuk menjelaskan apa saja variabel yang berpengaruh terhadap capital buffer. Selain itu, adanya pengembangan model ekonometrika data panel dinamis dalam penelitian sosial ekonomi yang lain. Terima kasih.